surat terbuka untuk TikTok ya. Tolong ya. Nih, barang ini diretur sama pembeli karena patah. Waktu sampai di pembeli itu kondisinya patah di tengah-tengah. Lalu, saya itu mengajukan banding karena dari pihak saya itu tidak mungkin mengirimkan barang yang patah. Kenapa? Kalau memang patah dari saya bisa langsung retur ke pabrik. Ini pabriknya di Indonesia, Happy Momo itu di kota saya. Saya nggak perlu jauh-jauh untuk nukerin barang ini. Dan nggak perlu sulit-sulit untuk dikirim ke customer. Untuk apa? Nggak perlu. Kita kirimin balik ke pabrik itu loh diterima. Diganti dengan yang baru. Nggak mungkin, buat apa saya tuh ngirimin barang rusak ke customer. Malah ngerusak nama baik toko saya kan. Lalu saya disuruh nge-unboxing ini ya. Ini paket yang udah nih. Paketnya dikembaliin nggak ada bubble-nya, padahal saya kirim itu berbubble. Dalam luarnya di bubble, dalamnya di bubble, dikembaliin posisinya kayak gini. Ini nggak ada resi saya kan? Karena resi saya ada di bubble wrap, nggak ada di dalam dusnya. Kita bukain ya. Nih ya, saya bukain nih dusnya nih. Kayak begini nih. Nih ya. Kondisi mejanya itu pecah di tengah-tengah kayak gini. Ini udah pasti diinjek ya. Pasti diinjek. Jadi nggak mungkin. Buat apa kita kirim barang kayak gini nih loh. Barang pecah kayak gini nih loh, kan nggak mungkin digunakan sih. Nggak mungkin, buat apa kita ngirim barang rusak. Ini kalau rusak di sini, saya kirimin ke pabrik, beres. Saya tukerin ke pabrik, diganti baru. Nggak perlu saya nunggu dikirim ke customer segitu mahalnya. Terus saya disuruh nanggung ongkir PP 120.000. Meja ini harganya berapa? Saya jual di TikTok harga 45.000. Saya dapat dari TikTok pencairan setelah dipotong admin itu 37.000. Untuk apa? Saya itu ngirimin barang rusak kayak gini. Gak ada gunanya. Terus TikTok itu memaksa-maksa saya untuk upload video inilah itulah, terus saja kayak gitu. Gak selesai-selesai masalahnya. Gak malu ta? Barang segini kamu malak saya 120.000 loh. Itu gak uang sedikit loh. Berapa kali lipatnya? 3 kali loh. Dipikir kita tuh seller, kita tuh jualan, cari untung, bukan cari buntung. Gak perlu saya kirim barang-barang kayak gini nih. Kalau kamu ngerusakin, ekspedisinya suruh tanggung jawab. Ekspedisi sudah saya marahin itu. Sudah saya marahin tuh JNT tuh. Jawabannya apa? Suruh komplain ke platform, ke TikTok. Saya komplain ke TikTok, kayak gini terus, gak mau tanggung jawab. Terus gimana? Maksudnya seller suruh tanggung sendiri, terus sellernya disuruh nanggung ongkirnya. Enak ya? Coba pikir nih, logikanya ya. Saya kirim barang nih, dia males nih ngirimin sebenarnya karena ke NTB, jauh tuh. Nah, supaya dapat refund ongkir lagi, supaya dapat ongkir tambahan nih, dia injek aja ini, digeprek, pecah kan? Dia nggak perlu buka packaging untuk mecahin ini, diinjek aja, diinjak lalu pecah sampai di customer. Tentu dong. Oh ini ke Bali, ini yang ke Bali ya. Yang ke NTB beda lagi. Yang ke NTB itu malah pecah di samping. Itu jelas diinjak. Bali juga 76.000. Ini tuh diinjak tengahnya. Sama pembelinya pasti diretur ke saya. Ongkirnya ditarikin ke saya, termasuk ongkir kirimnya. Padahal ongkir kirimnya itu digratisin sama TikTok. Ditanggung sama TikTok. TikTok nggak mau nanggung, akhirnya dilimpahkan ke saya nih yang nanggung ongkirnya, termasuk ongkir baliknya. Ini jadi sistemnya kong kali kong kan. Si TikTok nggak mau ngasih ongkir karena jauh. Terus habis itu yang dari sana, dari pihak ekspedisinya tuh ngerasa
daripada aku nggak dapat ongkir double, aku rusakin aja. Bisa gitu kan ya? Kita bisa loh mikir kayak gitu logikanya. Mau nggak dituduh kayak gitu? Sama kayak kamu menuduh saya kirim barang rusak, saya juga nggak terima. Kalau kamu saya minta video handling nih paket dari rumah saya sampai ke pembelinya, bisa nggak kamu kasih videonya? Bisa nggak kamu kasih video handlingnya yang menunjukkan resi dan 6 sisi paket dari mulai diterima dari saya nih sampai ke pembelinya, yang menyatakan bahwa kalian itu nggak nginjek, nggak ngerusakin? Bisa nggak kalian kasih videonya? Jangan cuman kita aja nih yang dibikin kayak gini. Kamu juga kasih buktinya.